Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuniar Pamungkas. Saya salah satu dosen pengampu di program studi pariwisata Bahari untuk mata kuliah pengantar hospitalitas. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar mengenai hospitalitas itu sendiri. Ya, pertama kita di sini akan membahas mengenai latar belakang mengapa di pariwisata menerapkan apa yang namanya konsep hospitalitas. Oke, yang pertama yang mendasari yaitu semakin ketatnya persaingan di industri pariwisata. Kita ketahui potensi pariwisata Indonesia sangat besar sehingga perkembangannya pun sangat cepat dan sehingga menjadikan persaingannya sangat cepat. Dan kemudian yang kedua, bahwa pariwisata itu sebenarnya tidak cukup bermodalkan atas atraksi saja, gitu kan. Kemudian atas potensi sumber daya manusia saja. Nah, kemudian atas aksesibilitas itu saja, gitu kan. Ada hal-hal lain yang harus kita terapkan di dalam menunjang kegiatan pariwisata. Kemudian yang terakhir yaitu mentalitas pelaku usaha tidak bisa berorientasi pada kepentingan sesaat saja. Ambil contoh kita misalkan masih banyak sekali di negara kita di beberapa tempat, terutama tempat atau destinasi-destinasi wisata yang masih baru, para penduduk setempat menerapkan misalkan harga makanan yang relatif mahal, parkiran yang relatif mahal. Nah, itu kan sifatnya hanya berorientasi pada kepentingan sesaat sementara. Oke. Sebelum masuk ke konsep hospitalitas, di sini kita akan mempelajari mengapa konsep hospitalitas ini diterapkan di dunia pariwisata. Yang pertama yaitu persaingan di industri pariwisata semakin ketat. Kita ketahui semakin cepatnya bermunculan pusat-pusat atraksi wisata baru gitu. Kemudian yang kedua yaitu ternyata pariwisata ini tidak cukup bermodalkan atas potensi alam dan budayanya saja gitu kan. Ada hal-hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan pariwisata. Kemudian selanjutnya yaitu pariwisata tidak cukup bermodalkan kualitas fisik akomodasi saja, misalkan hotel-hotel gedung yang mewah, gedung yang bagus atau apa, tapi ada hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang itu. Kemudian yang terakhir yaitu di sini pariwisata mentalitas para pelaku usaha pariwisata tidak boleh berorientasi pada keuntungan sesaat saja. Misalkan menerapkan tarif parkir seenaknya, kemudian misalkan harga-harga makanan atau minuman yang ditetapkan seenaknya, seperti itu. Oke, berdasarkan poin-poin tadi tersebut, di sini saya mengutip dari seorang ahli pemasaran, Bapak Hermawan Kertajaya. Beliau memiliki konsep bahwa pendekatan pengelolaan bisnis pariwisata sebaiknya adalah pendekatan di mana pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang berprinsip pada nilai-nilai human spirit, yaitu memenuhi kebutuhan wisatawan untuk dihargai sebagai jiwa manusia seutuhnya. Nah, di sini mulailah masuk apa yang namanya konsep hospitalitas. Oke, baik, pengertian hospitalitas sendiri dari sekian banyak konsep yang saya tulis di sini gitu kan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa hospitalitas itu adalah keramah tamahan yang diberikan oleh tuan rumah kepada tamunya. Jadi di sini ada dua pelaku, yaitu ada host dan guest, dan itu sejalan dengan pariwisata itu sendiri, di mana di dalam setiap kegiatan pariwisata pasti ada tamu ya, seperti misalkan pelancong, wisatawan atau apa, dan kemudian ada guest yaitu tuan rumah, misalkan orang yang memiliki bisnis restoran, orang yang memiliki bisnis penginapan atau misalkan lain-lain seperti itu. Jadi di sini tanpa adanya hospitalitas, produk-produk wisata ini ibaratnya seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual. Oke. Baik, selanjutnya konsep hospitalitas mengalami perkembangan. Dimulai asalnya hospitalitas itu sebagai kata sifat, yaitu ramah tamah, kemudian hospitalitas itu berubah menjadi kata kerja, berarti misalkan orang yang melakukan ramah tamahnya, dan kemudian yang terakhir dia bermetamorfosis menjadi sebuah kata benda gitu. Jadi misalkan di sini hospitalitas adalah adanya suatu usaha hospitalitas, misalkan usaha penginapan, usaha restoran, dan lain-lain. Nah, itu berevolusi dari mulai kata sifat, kata kerja, dan kata benda.
Meskipun usaha hospitalitas ini merupakan bagian dari usaha jasa gitu, tapi di sini kita bisa mengelompokkannya atau membaginya supaya memudahkan kita. Nah, kita melihat dari orientasi ke barang dan orientasi pelayanan ke manusianya. Semakin besar orientasi ke barang, berarti si usaha tersebut bisa condong dikatakan sebagai usaha jasa. Kemudian semakin condong orientasinya ke pelayanan, kontak manusia, maka si usaha tersebut bisa digolongkan sebagai usaha hospitalitas. Di sini ada keunikan tersendiri dari kemampuan atau kompetensi hospitalitas, di mana kalau misalkan kita lihat pekerja itu misalkan ada yang level operasional atau misalkan top manager. Nah, di situ misalkan level operasional, kemampuan operasionalnya lebih dominan dibandingkan kemampuan manajerialnya. Kemudian untuk top manager, kemampuan manajerial lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan operasionalnya. Tetapi untuk kompetensi hospitalitas gitu kan, apapun itu level tingkatan pekerjaannya diharapkan memiliki kemampuan yang sama atau porsi yang sama. Ya, berikut mengenai konsep hospitalitas. Ketemu lagi dengan saya di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.